Yang kami hormati Bapak Kepala BPPK Jawa Timur, Bapak Kadis, Bapak Sekdi dan jajarannya, fasilitator dan guru-guru hebat yang ada di sini. Langsung saja di sini saya akan memberikan praktik baik yang sudah kami lakukan di lembaga kami terkait implementasi digitalisasi pembelajaran bagi anak usia dini. Di sini saya membuat sebuah inovasi yaitu yang berjudul Compact, Coding SPMA Hebat melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Turi ya, Pak ya? Nggih. Jenengan turi juga? Nggih. Ini anaknya siapa? Niku Bu Aziza. Pak Nandir. Berarti Pak Nandir. Adik Mbak Laili berarti? Nggih. Jadi ini adalah latar belakang kami membuat Compact, yaitu bagaimana pemanfaatan AI untuk anak usia dini. Bagaimanapun anak usia dini itu harus kita ajarkan tentang digitalisasi. Digitalisasi ini di era sekarang alat kami dari sisi negatif dan positifnya. Nah, bagaimana dari peluang negatif itu bisa kita jadikan sebuah pembelajaran baik untuk anak-anak usia dini. Dan coding ini adalah salah satu cara efektif untuk memberikan pembelajaran yang unik dan menyenangkan bagi anak usia dini. Ini sebenarnya bisa di-play. Next, coba di-play Bapak. Oh, suaranya enggak ada. Sebenarnya, nah di sini bagaimana kita memberikan suatu pembelajaran. Jadi bentuk dari presentasi saya sebenarnya ada suara. Nah, bagaimana anak-anak tidak hanya ditampilkan video atau YouTube ketika ada pembelajaran, akan tapi kita bisa memberikan pembelajaran membuat animasi digital pada anak-anak. Suaranya belum bisa ya Bapak. Ya, lanjut saja. Nah, dari tujuan penyusunan program ini yang pertama adalah mengenalkan pembelajaran digital melalui coding sederhana. Dan yang kedua adalah melatih berpikir logis. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas anak usia dini. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan nilai-nilai dalam dimensi profil lulusan. Dan hasil yang kita harapkan ada 3. Yang pertama adalah terbentuknya imajinasi dan kreativitas anak usia dini sesuai dengan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan yang kedua, mempersiapkan anak untuk dunia digital. Dan yang ketiga adalah terbangunnya sinergi antara guru dan orang tua. Nah, dari laporan kegiatan ini bahwa insya Allah coding ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Karena kenapa? Pembelajaran yang unik dan menyenangkan itu sangat dibutuhkan anak, agar anak-anak itu tidak menonton dengan pembelajaran dengan lembar LKS, lembar kerja siswa, ataupun dengan pembelajaran yang lainnya. Nah, dari identifikasi kebutuhan ini kita dapat memberikan acuan bagaimana nanti kita memberikan RKJM atau cara kerja jangka menengah kita atau RKT kita untuk memberikan pembelajaran yang efektif bagi anak usia dini. Nah, dari sini ada tantangan. Tantangan yang kita hadapi dalam implementasi coding untuk anak usia dini adalah anak mudah lupa atau terdistract dari kegiatan yang lainnya. Yang kedua, belum adanya alat evaluasi yang secara digital untuk anak-anak. Nah, dari tantangan itu kita membuat sebuah peluang bagaimana solusi agar tantangan itu menjadi sebuah cara yang efektif untuk pembelajaran melalui digitalisasi dan juga melakukan perbaikan sarana prasarana
sarana yang ada di sekolah kita. Dan selanjutnya dari perencanaan strategi yang saya sudah lakukan, yaitu kita sudah melakukan asesmen. Asesmen yang digunakan di sini adalah dengan asesmen digitalisasi juga, karena pembelajaran coding atau KKA di sini juga bisa digunakan digitalisasi, seperti menggunakan rapor digital yang sudah kita lakukan di sekolah masing-masing. Dan di sini juga sudah terintegrasi pada sistem harian, pembelajaran digital, dan juga pentingnya kolaborasi terhadap orang tua, karena bagaimanapun anak di sekolah dipegangin laptop ataupun dipegangin tablet HP, itu harus ada kontrol dan pengawasan dari guru dan orang tua. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi yang sudah kita lakukan, mulai dari persiapan, melakukan sosialisasi dengan orang tua, pelaksanaan coding mingguan, lalu kita juga punya tim cyber combat, lalu yang terakhir dilakukan penilaian secara berkala. Nah, evaluasi dari dokumentasi tadi, kita melakukan evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatan ini penting kita lakukan karena apa? Karena pembelajaran yang menyenangkan dan unggul itu adalah pembelajaran yang sudah terevaluasi. Karena apa? Dari evaluasi itu kita bisa memperbaiki refleksi diri dari anak, guru, dan orang tua. Nah, ini ada sedikit video dari pembelajaran kita. Suaranya mohon maaf belum bisa ya Pak Operator. Belum bisa. Ini sebenarnya ini adalah salah satu video bagaimana pemanfaatan comeback itu melalui kita pembelajaran ekstrakurikuler. Jadi di sini videonya nanti bisa ditampilkan. Kalau tidak bisa saya lanjutkan mohon. Nah, ini seperti ini. Jadi anak-anak menuliskan coding. Jadi di lembar kerjanya secara digital. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah combat. Dan alhamdulillahnya combat ini sudah menjadi juara 1 se-Kabupaten Lamongan dalam lomba sekolah hebat kemarin tahun 2025. Jadi bagaimana combat ini kita jadikan permainan sederhana. Di angka 1 itu bangun pagi kita ibaratkan gambar matahari. Beribadah gambar tangan, dan begitupun seterusnya. Nah, itu salah satu pembelajaran. Nah, ini jadi nanti kita sesuaikan fase perkembangannya. Jadi di gambar 1 anak-anak bisa menuliskan angka 1 seperti itu. Nah, ini untuk kelompok B. Kalau kelompok A hanya menuliskan saja, akan tapi kalau kelompok B ada fase perkembangannya dengan menghitung matematika atau penjumlahan seperti itu. Ini untuk coding mewarnai, kita sesuaikan saja dengan warna dan gambarnya. Nah, ini yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada 3. Yang pertama